Ya, ya, baik. Teman-teman media udah semua? Ya, baik. Terima kasih. Kita bisa mulai ya. Jumpa media kita pada siang hari ini terkait tentang hasil survei gizi nasional tahun 2022. Di tengah kita teman-teman media sudah hadir Ibu Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK, Ibu Syarifah Liza Munirah, atau beliau biasa dipanggil Ibu Liza ya Bu. Mungkin teman-teman media pertama kali ya ketemu, tapi insya Allah bakal segera akrab dengan beliau. Yang kedua tentunya narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Ibu Dr. Maria Endang Sumiwi. Beliau adalah Dirjen Kesehatan Masyarakat. Karena kita tahu nanti penyampaian hasil survei mungkin ada yang teman-teman media ingin tanyakan juga, maka beliau juga hadir sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, kita akan mulai segera. Teman-teman media sudah selesai fotonya. Kalau mana nih teman Rokom, kita bisa atur. Kalau udah selesai foto, kita duduk, kita dengarkan. Oke, kasih waktu 2 menit ya foto. Setelah itu bisa kita mulai. Nih, alhamdulillah siang ini cukup banyak Bu Kabadan, Bu Dirjen ini. Tapi nanyanya gizi ya, nggak boleh nanya yang lain ya. Yang terkait gizi dan hasil survei ya. Jangan nanya yang lain. Oke, baik, cukup. Bisa kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat teman-teman media yang saya hormati dan kedua narasumber yang tentunya yang kami banggakan. Siang hari ini kita akan mengadakan jumpa pers terkait tadi saya sudah sampaikan hasil daripada survei gizi nasional kita tahun 2022. Tadi saya sudah mengenalkan kedua narasumber kita, mungkin kita langsung saja. Yang pertama yang akan menyampaikan hasil survei adalah Ibu Kepala Badan secara langsung. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan menyampaikan hasil dari survei studi status gizi Indonesia tahun 2022 yang sudah di-launch dan dilaporkan oleh Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia kepada Bapak Presiden pada acara Rakernas tahun 2023 tanggal 25 Januari kemarin yang bertempat di BKKBN. Angka hasil studi survei gizi ini sudah dirilis juga melalui website BKPK dan juga hard copy-nya sudah dikirimkan kepada para stakeholder, kepada Dinas Kesehatan di provinsi dan kabupaten kota juga ada tersedia hari ini untuk teman-teman media. Gitu. Next slide. Pelaksanaan SSGI ini pada dasarnya itu didasarkan pada Perpres nomor 72 tahun 2021 yang mengamanahkan salah satunya kepada Kementerian Kesehatan untuk menghasilkan angka stunting setiap tahunnya. Ini dalam rangka mendukung dan mengukur upaya percepatan pencapaian penurunan stunting, yaitu targetnya adalah seperti kita ketahui 14% pada tahun 2024. Next slide. Survei status gizi ini pada dasarnya mengukur gambaran status gizi balita, yaitu utamanya adalah angka stunting, yaitu tinggi badan per umur, kemudian juga angka wasting, di mana itu adalah berat badan per tinggi badan, dan kemudian adalah underweight, berat badan per umur, dan overweight adalah berat badan per tinggi badan yang berlebih. Nah, ditambah juga dengan beberapa determinan yang terkait. Pengumpulan data ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, yaitu
tepatnya 486 kabupaten kota dan 33 provinsi. Untuk keterangan dan detail teknisnya nanti akan bisa disambungkan oleh tim SSGI yang ada di Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan di BKPK. Pelaksanaan SSGI ini dilakukan melibatkan begitu banyak stakeholder, antara lain adalah Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Bappenas, BPS, Kemendagri, Poltekkes, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, serta para pakar dari berbagai universitas. Next slide. Seperti yang sudah dilaporkan Bapak Menteri Kesehatan kepada Presiden, yaitu angka stunting untuk tahun 2022 ini turun dari 24,4% menjadi 21,6%. Jadi turun sebesar 2,8%. Dari yang kami perhitungkan, untuk dapat mencapai 14% di tahun 2024, perlu penurunan secara rata-rata sebesar 3,8 per tahun. Next slide. Dari keempat angka status gizi yang tadi disampaikan, angka stunting turun sebesar 2,8%, overweight juga turun 0,3%, angka wasting dan underweight meningkat sedikit sebesar 0,6 sampai 0,1%. Next slide. Nah, dari angka SSGI ini sebetulnya menurut kami yang menjadi sangat menarik dan bermanfaat terutama untuk percepatan penurunan angka stunting adalah kalau kita lihat breakdown secara kelompok umur, di sini terlihat ada semacam 2 titik yang signifikan atau penting untuk dilakukan intervensi, dan nanti mungkin bisa ditambahkan dan diinikan dengan Ibu Dirjen Kesmas yang ada di sini. Titik pertama adalah ketika lahir, jadi ada angka stunting sebesar untuk tahun 2022 sebesar 18,5%. Kemudian kita bisa lihat dari kelompok umur 6 sampai 11 bulan itu meningkat cukup tajam 1,6 kali menjadi 22,4%, ya, dari 13,7 di kelompok umur berikutnya 12,23 bulan. Jadi itu adalah titik kedua yang penting dan strategis untuk dijadikan intervensi diintervensi. Nah, tentunya kalau kita lihat di titik pertama, berarti intervensinya adalah penting untuk di masa kehamilan atau sebelumnya, dan untuk titik intervensi yang kedua itu berarti ketika menjalani masa MPASI atau makanan tambahan setelah masa ASI eksklusif. Nah, next slide. Next slide. Ada satu lagi yang buletan. Ada yang lingkaran. No. Nah, ini ya. Ini kami dibantu oleh pakar dari UI, Pak Iwan Aryawan. Jadi ini adalah ekstrapolasi dari angka prevalensi stunting. Di sini yang penting dilihat adalah, jadi grup yang pertama itu adalah jumlah atau estimasi jumlah anak stunting di Indonesia tahun 2021. Kalau itu kita bawa menjadi ekspektasi jumlah anak stunting di tahun 2022, terus kita bandingkan dengan estimasi atau ekstrapolasi ya dari hasil survei status gizi Indonesia 2022, itu kita bisa lihat di grup atau di row terakhir, row ketiga, itu yang di-expect di bulatan merah itu meningkat gitu. Jadi ada peningkatan cukup tajam itu tadi, yang sedangkan yang lainnya sebetulnya ada penurunan gitu, dari orange, kuning, hijau itu ada penurunan. Yang biru di atas itu kan keluar dari kelompok balita, yang ungu itu kohort baru masuk gitu. Nanti mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Ibu Dirjen Kesmas. Jadi saya rasa sekian dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kabadan. Sudah kita
dengarkan ya penjelasan dari beliau bahwa hasil survei status gizi Indonesia 2022 terjadi penurunan. Mungkin selanjutnya ada hal-hal lain yang akan disampaikan oleh Bu Dirjen Kesmas. Sebelum kita memasuki tanya jawab, kami persilahkan Bu. Ya, terima kasih Bu Nadia, terima kasih Bu Lisa. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditampilkan lagi yang lingkaran-lingkaran ya. Saya hanya ingin menambahkan sedikit untuk apa yang kita ingin jadi perhatian masyarakat. Kita tentu saja ingin melaporkan kepada publik ya bahwa memang prevalensi stunting turun, tapi ada kewaspadaan atau perhatian supaya masyarakat memperhatikan bahwa ini tadi yang disampaikan Bu Lisa ya. Kan stunting itu diukurnya pada balita. Jadi kalau kita breakdown setahun-setahun, nah ini kan kita ngukur stuntingnya juga tahun ini, lalu tahun besoknya gitu ya. Jadi yang stunting tahun ini umur 1, nanti tahun depan sih kita berharap dia nggak stunting gitu kan. Tapi ini kita lihat harusnya ya, yang tahun lalu umur di bawah setahun, yang 0-11 nih, 565.000 anak, 479, ini estimasi ya, ekstrapolasi dari prevalensi dikalikan jumlah balita. Nah, tahun lalu pada usia di bawah setahun, itu 500 ribuan. Tapi tahun ini, kan ini anak-anak ini menjadi usia 2 tahun ya, kan dari setahun jadi 2 tahun. Nah ini yang di bawah itu merah itu 12-23. Itu udah setahun. Udah dari setahun jadi 2 tahun. Nah ternyata banyak stunting baru di situ. Karena harusnya kan yang kebawa dari tahun lalu tuh cuma 500 ribu kan. Tapi sekarang kok yang di usia 2 ya, 12 bulan ke 23 bulan 978.000 kalau kita ekstrapolasi. Artinya banyak stunting baru itu di situ. Di usia 12 sampai 23. Nah, di usia 0 sampai 11 itu turun sedikit. Kalau kita bawa estimasi dari tahun lalu ke tahun sekarang, dia turun sedikit aja. Tapi masih banyak, 559 tadi masih 18% yang stunting ya. Jadi itu yang kita ingin masyarakat perhatikan. Kalau kita mau nurunkan stunting, jangan sampai anak stunting barunya tambah. Dan anak stunting baru itu tambahnya, kalau dari hasil ini adalah pada kelompok di bawah 2 tahun. Nah, kelompok di bawah 2 tahun ini yang kita ingin jadi perhatian masyarakat, supaya memperhatikan pada saat persiapan kehamilan, pada saat hamil, dan pada saat anak-anak membutuhkan ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI. Karena disitulah masa krusial kita. Jangan sampai ada tambahan stunting baru di usia itu. Saya ingin highlight itu saja untuk kita gembira bahwa prevalensi turun, tetapi kita harus waspada juga di titik-titik mana kita masih perlu meningkatkan usaha-usaha kita. Itu saja Bu Nadia, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Izin Bu Lisa, apakah ada tambahan atau kita langsung tanya jawab saja ya? Baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke tanya jawab. Teman-teman media sekalian, tadi terakhir mungkin pesan yang disampaikan oleh Bu Dirjen mengenai usia di bawah 2 tahun yang jumlahnya ini masih cukup besar, yang artinya intervensi ini yang harus kita kejar juga untuk bisa lebih baik lagi dalam penanganan stunting, bukan hanya kemudian pada penurunan angkanya. Baik, silahkan kesempatan pertama 3, ini ada dari daring juga, Nan? Enggak, oke. Semua luring ya. Baik, silakan sebutkan nama, berdiri kali ya karena di belakang gitu, dan silakan asal medianya. Selamat siang Bu, saya Zizu dari detik.com ingin bertanya. Nah, ketika kita lihat tren masalah gizi di Indonesia, kan kabar baiknya itu
angka stunting turun menjadi 21,6%, tapi wasting dan underweight malah naik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah memang karena pemerintah kita fokus kepada angka stunting saja, makanya problem yang selainnya itu seperti wasting dan underweight tidak tertangani, Bu, seperti itu. So ada juga baru-baru ini yang jadi sorotan, anak-anak di DKI itu mengalami kekurangan gizi kronis, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, dari Kemenkes sendiri udah ada intervensi spesifik untuk kasus-kasus tersebut, Bu. Terima kasih. Kita kumpulkan dulu ya 3 pertanyaan. Kedua, silahkan. Selamat siang, saya Intan dari Harian Kompas. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin saya mau tanya untuk metode survei ini, apakah ini sama dengan yang lalu atau ada tambahan jumlah atau seperti apa? Mungkin kan jadi pertanyaan untuk pembanding dengan yang tahun lalu dan sekarang dan hasil penurunan ini. Yang kedua, dari data juga disampaikan meskipun prevalensi nasional turun, masih ada beberapa daerah yang naik ya. Kalau saya lihat kan Sulawesi Barat, Papua Barat, NTB, Sumber, Kalimantan Timur itu justru naik. Nah, ini penyebabnya apa dan apakah ada intervensi khusus begitu nanti ke depan untuk daerah-daerah yang justru mengalami kenaikan ini? Dan berikutnya saya mau tanya dengan data dan hasil survei saat ini 21,6% ini ya, ini kemudian apa yang selanjutnya dilakukan begitu? Mungkin dari Dirjen Kesmas, program-program selanjutnya apa yang akan dilakukan dengan data-data yang sudah dihasilkan pada tahun ini? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Intan. Satu lagi? Ada satu lagi? Nah, tunggu batch kedua ya, Lin. Assalamualaikum, saya Amanda dari gayakeren.id. Gizi buruk pada anak itu bisa dari berbagai macam ya, Bu, ya. Salah satunya adalah dari penyakit bawaan atau penyakit yang timbul pada saat bayi sudah lahir gitu. Di data ini apakah ini termasuk dimasukkan sebagai penyebab itu, termasuk dimasukkan dalam di dalam kategori untuk penyebab stunting, udah masuk dalam sini apa belum? Terus apakah ada intervensi dari pemerintah terutama untuk masyarakat ya, karena kalau saya lihat datanya di sini justru di daerah seperti NTT di Kalimantan Timur itu yang cukup lumayan besar stuntingnya tinggi gitu aja. Assalamualaikum. Amanda tadi dari mana? Maaf. Gayakeren.id. Oh, gayakeren.id. Oke, 3 dulu ya. Mungkin nanti baru kita sambung untuk batch berikutnya. Silahkan Bu Dirjen Kesmas dulu atau Bu Lisa dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba jawab beberapa ya, nanti mungkin kalau teknis mengenai metode survei dan sebagainya bisa disambungkan oleh teman-teman dari tim SSGI-nya, dan untuk program bisa ditambahkan atau dijawab oleh Ibu Dirjen Kesmas. Mengenai wasting, underweight, kemudian tadi ada overweight, itu bersama dengan stunting itu keempat-empatnya kami ukur, itu tentunya menjadi 4 indikator penting. Yang menjadi highlight untuk stunting adalah itu isunya kronis ya. Jadi kalau underweight, wasting, overweight itu lebih ke hal-hal acute ya. Jadi terkini gitu, saat ini, snapshot saat ini. Sedangkan stunting ini kan juga untuk diatasinya bukan sesuatu yang bisa dirubah overnight gitu ya. Jadi itu mungkin menjadi acuan yang penting kalau dari sisi intervensi program dan sebagainya gitu. Jadi tentunya 3 indikator lain itu penting, tapi stunting ini sesuatu yang makanya sampai dicanangkan sebagai percepatan angkanya untuk dicapai 14% tersebut. Nah, mengenai metode yang dilakukan apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya, mungkin bisa ditayangkan slide nomor yang tadi yang bar chart yang angka stunting SS sebelumnya, slide 5, sorry.
Ya, jadi balik lagi. Ya, jadi ini sebetulnya tadinya kan di Riskesdas diukur ya angka stunting. Jadi terakhir Riskesdas itu tahun 2018. Nah kemudian arahan dari yang didapatkan untuk melakukan SSGI ini atau survei status gizi adalah bukan 5 tahun tapi setiap tahun kita lihat. Jadi diadakan SSGI itu di tahun 2019 melalui SSGI ini gitu dengan metode ini kalau saya sebut nanti mungkin bisa disambungkan metode sampling gitu ya. Kalau tahun ini metode two stage stratified sampling pada dasarnya itu yang di sampling adalah pakai blok sensus, kemudian dilihat dari rumah tangga yang ada balitanya dan sebagainya. Tapi inti jawabannya adalah ya metodenya itu comparable dari tahun ke tahun gitu. Di tahun 2020 memang itu tidak, itu kami angkanya adalah proyeksi karena pandemi, tapi 2018, 19, 21 itu konsisten ya metodenya gitu. Jadi makanya nanti tahun ini kita akan adakan melalui SKI Survei Kesehatan Indonesia rencananya di tahun 2023 begitu. Jadi agar bisa kita lihat pengukurannya itu comparable dari tahun ke tahun. Nah, salah satu hal lain yang kita lihat tadi kan ada cerita dari 5 daerah yang turun. Kalau boleh ditunjukkan slide yang perbandingan provinsi di bagian lampiran kayaknya, sorry, di slide 10. Bukan yang provinsi, slide 10. Yang provinsi. Contekannya keluar semua nih. Ya, jadi ini persandingan ya atau pembandingan angka SSGI 2021 dengan 2022 per provinsi. Angka yang di tengah itu Indonesia gitu ya, tapi tentunya kan variasi antar provinsi itu berbeda-beda. Angka ini, slide ini juga sudah ditampilkan kemarin ketika Pak Menteri Kesehatan menyampaikan pada Pak Presiden. Itu kalau kita lihat ada 3 provinsi yang mengalami penurunan terbesar secara proporsi ya, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan. Nah, ada memang daerah-daerah lain, provinsi lain itu yang mengalami peningkatan. Ada 2 provinsi dengan angka balita terbanyak mengalami penurunan terbanyak secara jumlah, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu juga karena kita kan lihat angka nasional itu angka rata ya. Jadi tentunya banyak faktor yang menghasilkan angka ini. Tapi seyogyanya kalau saya boleh katakan hasil SSGI ini bukan untuk dijadikan semacam rapot gitu ya. Poin pentingnya sebenarnya kan setelah kita dapat data ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi makanya tadi kami tampilkan per kelompok umur ternyata ada 2 titik yang penting tersebut. Ibu Dirjen Kesmas juga menyampaikan begitu pentingnya melakukan intervensi di 2 hal tersebut gitu ya. Nah, juga kita tahu ada berbagai determinan yang menentukan atau yang mempengaruhi angka-angka ini. Determinan-determinan tersebut juga kami ukur. Mungkin bisa di slide nomor 3. Itu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Jadi ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi stunting. Intervensi yang disebut intervensi gizi spesifik. Hari ini saya switch slide lagi ke slide 6. Ya, balik. Nah, ini adalah faktor determinan yang ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan ya, Bu Endang. Jadi kalau kita lihat di sini ada berbagai hal, tapi kalau mau lihat strategis untuk let's say impact-nya atau multiplier-nya
perhaps paling besar ya untuk kita dapatkan si percepatan penurunan itu. Pengamatan kami dari hasil SSGI, kami dari BKPK adalah di 2 titik ini. Kalau dari sisi perubahan determinannya, iya ini masih kami bahas lagi dengan pakar gitu ya. Persisnya tentu kan kita tahu ada poin dari sisi intake, kemudian juga infeksi gitu ya. Tapi nanti mungkin bisa ditambahkan oleh tim gitu. Jadi pertanyaan apa lagi? Kayaknya kalau yang dari saya itu dulu, nanti mungkin bisa disambung oleh Ibu Endang atau teman-teman lain. Baik, silakan Bu Dirjen. Bu Endang. Terima kasih. Ini saya menambahkan dari Bu Lisa tadi pertanyaan dari Sisu detik.com. Pertanyaan yang pertama adalah wasting dan underweight-nya naik 0,1, 0,6. Apakah karena kurang diperhatikan? Jadi ini pengamatan yang bagus. Terima kasih kepada Mbak Sisu. Ada kenaikan wasting. Wasting itu apa sih? Dan underweight. Boleh ditayangkan aja, nggak apa-apa. Nah, ini ada kenaikan tapi sebetulnya kenaikannya kecil. Itu yang pertama. Jadi kenaikannya itu di poin 0,1 dan 0,6. Jadi meskipun naiknya kecil. Tapi naik yang kecil itu artinya tidak turun gitu kan. Padahal kita kan mau menurunkan. Nah, underweight dan wasting itu apa? Ini memang banyak istilah gizi. Nanti teman-teman mencari ya. Dan stunting gitu. Kalau stunting itu diukurnya tinggi badan. Ya kan? Kalau tinggi badan tuh biasanya naiknya tuh lama. Jadi stunting ini adalah proses yang kita bilang proses kronis. Kalau kronis itu di dunia medis artinya proses yang cukup lama. Nah, proses ini didahului oleh perubahan-perubahan di berat badan dulu. Jadi kalau berat badannya nggak naik sesuai umur, lalu nanti dibandingkan tinggi badan nggak sesuai juga berat badannya, dan itu dibiarkan, tidak mendapat intervensi, nanti baru jadi stunting. Nah, kita dalam 2 tahun terakhir ini, perhatiannya sangat besar kepada stunting. Di mana ini stunting yang berarti sudah di ujung. Dan ini kelihatan sehingga wasting dan underweight kita nggak turun. Perhatian yang besar kepada stunting ini sesuatu yang sangat baik. Saya rasa belum pernah terjadi stunting diperhatikan oleh sebegitu banyak orang dan semuanya ingin kontribusi. Tapi kalau kita mau menurunkan stunting, harus menurunkan masalah gizi sebelumnya yang leading to stunting. Nah, ini adalah wasting, underweight, tapi juga yang paling awal sebelum underweight itu adalah weight faltering. Weight faltering itu penambahan berat badan nggak sesuai seharusnya. Jadi kita itu di masa bayi, bahkan di dalam kandungan, kenaikan berat badannya sudah ada target-targetnya. Kalau nggak sesuai, yang namanya weight faltering tadi, dan itu terjadi terus-menerus, terakumulasi, akan jadi stunting. Jadi ini terima kasih kita, tadi Mbak Sisu membawa perhatian kita ke wasting dan underweight ini sebetulnya lebih ke masalah berat badan yang tidak sesuai dengan seharusnya pada masa pertumbuhannya. Karena ini kalau nggak turun, wasting dan underweight-nya, itu stunting juga akan susah turunnya. Jadi terima kasih Mbak Sisu, nanti mohon teman-teman juga memberikan penekanan juga bahwa kita mau menurunkan wasting and underweight supaya stuntingnya juga turun. Kemudian anak-anak di DKI kurang gizi, bagaimana intervensi Kemenkes. Kemarin pagi ya, saya bertelepon dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Ini memang kita ingin intervensi-intervensi gizi itu makin diintervensi di hulu. Kalau anak sampai gizi buruk, kan Pak Menkes nih selalu mengatakan ada tahap-tahapnya sampai stunting. Tadi baru saja ada acara gizi ya. Kalau sudah stunting namanya tahap 5. Cancer stadium
4 katanya kan. Tahap satunya apa sih? Tahap satunya tadi berat badan nggak naik. Terus tahap 2-nya itu underweight. Dibanding tinggi badan nggak cocok berat badannya. Lalu tahap 3-nya wasting itu gizi kurang. Tahap 4-nya gizi buruk. Tahap 5-nya stunting. Nah, kalau sampai gizi buruk ada di masyarakat kita, itu artinya tidak terintervensi pada saat pertama kali berat badannya nggak naik. Kan kita ukurnya sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita ukur di posyandu. Jadi anak-anak penting banget datang ke posyandu supaya kita bisa intervensi pada saat berat badannya nggak naik dibanding bulan lalu. Kalau nggak kita intervensi di situ, nanti dia masuk ke tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 tadi. Nah, persoalan kita, nggak selalu anak-anak datang ke posyandu setiap bulan. Kadang-kadang datangnya cuma Februari, Agustus. Dulu kita memang menggalakkan, karena diberikan vitamin A, kalau Februari, Agustus, jadi datangnya paling banyak tuh Februari, Agustus. Padahal harusnya kita timbangnya sebulan sekali. Jadi posyandu-posyandu nanti mohon galakkan kembali ya, karena kita mau intervensinya di sini ketika berat badannya itu nggak naik. Intervensi itu juga bisa intervensi keluarga, karena sebetulnya di keluarga kalau lebih memperhatikan berat badan anak setiap bulan, memperbaiki pola makan itu bisa mengkoreksi. Kalau bulan ini nggak naik, kan ada grafik ya, KMS dulu namanya, Kartu Menuju Sehat, sekarang masuk di dalam buku KIA. Nah itu kalau kita intervensi di awal, tidak akan sampai gizi buruk. Nah tadi kita sudah diskusi ya dengan Ibu Kadis juga, bahwa intervensi gizi ini kita mau menggalakkan kembali berat badan tidak naik, itu harus segera kita intervensi supaya nggak sampai gizi buruk. Tentu saja untuk semua kondisi, gizi kurang, gizi buruk, stunting, gizi kurang, gizi buruk, stunting, semua kondisi itu ada layanannya di puskesmas. Jadi pasti akan tertangani, tapi tadi di tingkat masyarakat lebih waspada pada anak-anak kita yang berat badannya nggak naik, langsung dikoreksi. Bisa dikoreksi pada pola di rumah tangga gitu, karena makannya anak-anak ini yang kadang-kadang tidak terperhatikan. Jadi kalau kita lebih memperhatikan tadi kenaikan berat badan, nah itu kita mudah mengkoreksinya. Kemudian tadi dari Mbak Intan Kompas, ini turun sampai 21,6%, dan kita punya target 3,8 ya per tahun sekarang untuk ngejar 2024. Padahal yang ini turunnya 2,8 ya. 2,8, nah tahun ini harus turun 3,8. Itu yang diminta Pak Presiden. Apa sih yang mau kita lakukan untuk Kemenkes? Nanti boleh yang intervensi tadi ya. Intervensi yang tadi di slide Bu Lisa. Ya, nah ini kan 11. Tugasnya Kemenkes ada 11, ini menurut Perpres 72. Percepatan penurunan stunting 1-5 itu untuk sebelum lahir, karena sebelum lahir hasil lahirnya tuh udah 18,5% stunting. Jadi sebelum lahir harus sudah diintervensi. Tapi 11 ini kan banyak ya. Jadi kita grouping berdasarkan sasaran. Nomor 1 sasaran remaja putri. Karena dari remaja tuh sudah harus gizinya tuh baik. Saat ini kan remaja putri yang trendy itu, yang ngetren adalah kurus dan putih. Nah ini gaya hidup seperti ini mesti kita koreksi supaya status gizi anak-anak remaja putri baik. Nah untuk nomor 1 dan 2 kita sudah membuat paket kegiatan namanya Aksi Bergizi. Di sekolah SMP dan SMA nanti boleh sekali-sekali liputan khusus ya, Aksi Bergizi. Ini kita ingin galakkan di semua sekolah termasuk yang sederajat pesantren juga. Jadi Aksi Bergizi ini di sekolah olahraga, kan tadi ada overweight ya. Olahraga seminggu sekali, makan bersama sarapan,
minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Itu untuk intervensi 1-2. Kita mengevaluasi dengan pemeriksaan screening anemia untuk remaja putri kelas 7 dan 10. Nah, yang berikutnya, grouping yang kedua, itu untuk ibu hamil. Karena ibu hamil ternyata ini lahir udah 18,5% yang stunting. Jadi untuk ibu hamil, kita mau Bumil Sehat. Gerakannya namanya Bumil Sehat. Jadi layanannya sudah ditaruh, ada USG di puskesmas. Ibu-ibu harus periksa 6 kali, dan kita baru saja meluncurkan isi piringku untuk ibu hamil, ibu menyusui. Karena ternyata pola makan ibu hamil juga kemarin belum sesuai ya. Ini yang apa yang mau dilakukan itu memastikan semua ini jalan. Dan yang terakhir itu untuk balita groupingnya. Nah, balita ada 2 yang penting. 1, ASI eksklusif. Tapi ASI eksklusif karena satu-satunya sumber untuk anak ini tumbuh adalah ASI, ibu menyusuinya makannya harus bagus. Makanya kemarin kita luncurkan isi piringku segmen khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena sebelumnya kan ada isi piringku tapi untuk dewasa ya. Nah itu supaya ASI-nya bagus pada saat memberikan ASI eksklusif. Nah yang paling krusial tadi Bu Lisa mengatakan itu pendamping ASI. Sesudah 6 bulan ASI eksklusif, ASI-nya diterusin sampai 2 tahun, tapi udah nggak cukup untuk anaknya. Nah, diberi namanya pendamping ASI. Dari 6 bulan sampai 11 bulan itu masih bentuknya lumat. Tapi lumat itu mesti ada protein hewaninya. Dan yang terbaik adalah pangan lokal. Bukan instan-instan itu. Ya, tapi pangan lokal kaya protein hewani, ibunya rajin disaring. Nah, ini yang untuk makanan pendamping ASI. Jadi yang kita belum berhasil di masyarakat kita, ini tugas kita bersama ya, adalah pemberian makanan pendamping ASI yang kaya protein hewani. Jadi yang akan kita lakukan, ini kita sudah mulai melakukan ya, gerakan-gerakan itu yang kita sudah luncurkan tahun lalu, Oktober itu aksi bergizi, lalu Desember kemarin kita luncurkan Ibu Hamil Sehat, kemudian kemarin Hari Gizi Nasional tanggal 25 kita meluncurkan protein hewani cegah stunting. Isi piringku segmen khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan saya rasa yang bahan-bahan untuk isi piringku segmen khusus tersebut. Tapi selain itu kita ditugaskan oleh Pak Jokowi kemarin waktu raker BKKBN melengkapi semua puskesmas dan posyandu dengan USG dan antropometri. Sebetulnya kita rencananya sampai 2024 ya dilaporkan Pak Menkes, ternyata Pak Jokowi nggak mau, harus tahun ini. Jadi kita akan mencukupi USG dan antropometri di seluruh posyandu dan di puskesmas. Jadi tugas kami adalah supply side, kami pastikan layanannya itu ada dan berjalan. Tapi bersama-sama dengan masyarakat, kita memastikan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, dan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita pada usia yang krusial, terutama baduta ya, di bawah 2 tahun, dari kehamilan dan bahkan sebelum hamil. Itu jawaban untuk Mbak Intan. Kemudian Amanda tadi belum dijawab oleh Bu Lisa kayaknya. Gizi buruk dari berbagai macam penyakit, apakah penyakit bawaan masuk sebagai penyebab? Tidak, dalam survei SSGI ini saya rasa tidak masuk di dalam surveinya ya. Tidak ada determinan yang masuk di situ, tidak dicek tentang determinan penyakit bawaan ya di dalam SSGI. Jadi SSGI lebih mensurvei status gizi pada saat ini dan bukan mensurvei penyebab dari status gizi tersebut. Saya rasa itu, kecuali Bu Lisa mungkin ada tambahan untuk pertanyaan terakhir tadi. Tapi untuk Mbak Intan dan Mbak Sisu, terima kasih pertanyaannya. Demikian jawabannya. Ada Bu, silakan. Pertanyaan Amanda tadi, apakah gizi buruk timbul setelah bayi? Apakah masuk dalam kategori
penyebab stunting ya, gitu ya. Sudah dimasuk. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh tim, tapi mengenai penyakit bawaan secara spesifik tidak diukur memang, tapi hal lain seperti misalnya tingkat diare begitu ya, terus juga kelengkapan imunisasi misalnya, terus infeksi seperti pneumonia gitu dan diare gitu ya. Jadi kan harapannya kalau terproteksi oleh let's say imunisasinya, kemudian infeksinya juga dapat dicegah atau dapat dikendalikan, itu akan membawa dampak yang baik kepada status gizi anak. Kalau dari sisi, kita tampilin aja ya angka. Ada sih sebetulnya secara apa namanya? Sebentar di slide. Bukan. Yang ini. Ini habis ini deh. Ini ya. Ditampilkan ya. Slide nomor 15. 15 setelah terima kasih mungkin ya. Ya. Ini cuma IMD sih. Ini antara lain ini sih bukan tentang penyakit tadi ya, ini IMD ASI eksklusif, apakah diberi ASI, ini perbandingan antara 2021 dengan 2022, ini untuk beberapa dari determinan yang diukur gitu, tapi ada juga mungkin Pak Agus mau tambahkan soal determinan. Saya sampaikan saya serahkan ke Pak Agus ya dari tim SSGI. Baik, terima kasih. Jadi untuk beberapa determinan memang kita kumpulkan di SSGI 2022 tahun lalu, dan ini kira-kira sebetulnya yang tadi ya yang mungkin terkait dengan adanya penurunan, karena kalau dilihat trennya itu menunjukkan peningkatan dari sisi misalkan ASI eksklusif, IMD, kemudian juga dari sisi yang penyakitnya menurun, nanti kan menjadi lebih baik gitu ya. Dan juga sebetulnya ini mungkin harus kami olah lebih lanjut untuk mendapatkan kira-kira di masing-masing provinsi itu apa sih yang terkait dengan kondisi di sana gitu kan. Kira-kira seperti itu tambahannya, Bu. Makasih. Ya, ada dari determinannya. Ya, ini saya boleh itu ya, Pak Agus. Nah, ini bagus ya. Yang determinan ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini yang diberi ASI itu banyak, 96,4. Tapi yang lulus 6 bulan eksklusif itu ternyata hanya 16,7. Padahal harusnya kan 6 bulan tuh ASI eksklusif ya. Tapi bahwa yang memberikan itu banyak, ini suatu peningkatan, tapi mesti didukung nih supaya bisa ASI eksklusif 6 bulan, terus dilanjutkan sampai 24 bulan, tapi dengan ini sudah ada sumber protein hewani udah naik, sumber susu dan olahan udah naik, turun. Tapi ini sebetulnya groupingnya bisa masuk dalam sumber protein hewani. Nanti mungkin analisis yang lebih detail akan menyusul dari Pak Agus, tapi dari tim SSGI di tempatnya Bu Lisa. Tapi tadi menarik bahwa penyebab ya tadi ini determinan dari stunting itu juga ada datanya meskipun belum sepenuhnya dianalisis, tapi angka-angka kita sudah final. Nah, saya mungkin sedikit menanggapi tadi yang ada provinsi yang naik, ada provinsi yang turun. Nah, ini tim beliau sedang menganalisis lebih detail untuk setiap provinsi dan setiap determinan. Tapi untuk nasional angka-angka seperti yang tadi disampaikan. Baik, cukup mungkin satu termin lagi ya. 3 penanya, silahkan. 1, 2, 3. Oke. Setelah itu kita close ya. Oke, baik. Selamat siang, perkenalkan nama saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan pertama saya tujukan ke Bu Maria Endang.
Ibu, beberapa waktu yang lalu saya wawancara dengan Pak Menko PMK, Bu, itu menyatakan bahwa hanya sedikit Pemda yang mendukung untuk memiliki political will untuk stunting gitu. Nah, beliau sempat menyebut itu hanya 30% saja Pemda yang punya political will untuk mendukung stunting. Nah, itu apakah mempersulit Kemenkes untuk intervensi? Itu saja. Yang kedua itu terkait dengan ini Bu, yang tadi data terakhir tadi kan, apakah itu berarti bahwa ini bisa ke Bu Lisa maupun Bu Maria Indah, itu apakah menyusui itu menjadi intervensi terbaik gitu kan, menyusui dengan ASI itu menjadi intervensi terbaik untuk menurunkan stunting, ataukah ada intervensi lain dari mungkin yang 11 intervensi spesifik ini yang ternyata paling efektif untuk menurunkan stunting? Terima kasih. Ya, terima kasih. Aku Dini dari suara.com. Pertama mungkin ke Bu Endang kali ya, Bu ya. Tadi sempat salah satu intervensi Kemenkes kan pemberian protein gitu untuk pengentasan stunting itu. Nah, sebenarnya pemberian protein seperti apa yang diterapkan sehingga bisa menurunkan stunting gitu. Terus kemarin juga kita sempat ngobrol dengan IDAI bahwa merekomendasikan untuk pemberian protein hewani itu juga diberikan dalam pas posyandu gitu. Nah, apakah Kemenkes sudah mengganti atau apa yang sama ini diberikan? Lalu juga sebenarnya 12 provinsi yang difokuskan untuk pengentasan stunting apa aja sih Bu? Itu aja. Terima kasih. Ya, Terima silakan. kasih. Saya Tatik dari Putri Nusantara. Bu, yang akan saya tanyakan, dari sekian seperti tadi disebutkan kurang lebih dari 12 provinsi atau kita sebutkan aja zona merah untuk stunting, karena stunting itu tidak lepas dari kekurangan gizi. Nah, untuk itu apakah udah ada dari Kemenkes secara drill gitu ya untuk menaikkan target? Misalnya untuk tahun 2003 sekian kabupaten itu misalnya diprioritaskan 3 kabupaten atau 3 provinsi untuk harus targetnya harus naik, baik itu kekurangan gizi maupun stunting. Nah, kedua, apakah itu terjalin juga kerjasama dengan Departemen Sosial, dengan kolaborasi artinya Ibu ya, dengan para PKK juga itu kalau saya lihat tidak kurang-kurang juga itu seperti di RPTRA itu diadakan untuk penambahan gizi dan untuk itu pengukuran stunting supaya tidak terjadi, karena saya melihat di dekat-dekat rumah saya itu RPTRA cukup jalan bagus. Nah, terima kasih banyak. Semoga saja ke depannya target itu tercapai. Mungkin kita targetkan 2005 Pak 2000 ini 2004 sudah selesai gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Mungkin karena pertanyaannya banyak ke Bu Dirjen Kesmas, Bu Dirjen Kesmas dulu kali ini yang memulai. Terima kasih. Silakan Bu. Makasih Bu Nadia, makasih ya Mbak Linda dari Jawa Pos. Ini tentang political will dari Pemda. Nah, sebetulnya di luar intervensi gizi ya, itu ada banyak yang lain ya. Stunting ini kan ujung masalah. Tapi yang mendasari itu banyak. Nggak hanya asupan gizi. Asupan gizi kan tergantung ketahanan pangan. Lalu apalagi infeksi, kan nggak boleh sering sakit anaknya nih. Infeksi ini tergantung juga situasi air bersih, lalu situasi akses sanitasi atau jamban. Jadi memang Pemda itu harus sangat committed ya untuk yang namanya intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Kalau baca Perpres 72-nya, intervensi sensitifnya itu cukup banyak juga. Yang harus dilakukan tidak oleh sektor di luar sektor kesehatan. Sehingga ini harus dikoordinasi dengan baik. Makanya Pak Presiden menugaskan BKKBN sebagai koordinator untuk lintas sektor ini. Nah, saya sendiri melihat sebetulnya semangat itu di daerah itu sudah mulai kuat. Di daerah ada di provinsi, kabupaten, bahkan sampai kecamatan dan desa itu sudah mulai membuat tim percepatan penurunan stunting. Diketuai oleh kepala daerah. Kadang-kadang wagub, wabub, kadang sekda. Tapi Pemda-Pemda sebetulnya sudah bergerak. Ini sangat dibutuhkan tadi untuk karena faktornya itu banyak, mesti dikoordinasikan. Dari sisi kesehatan, harapan kami adalah memperhatikan kader posyandu. Memastikan posyandunya buka. Lalu juga memperhatikan puskesmas, karena puskesmas ini mengkoordinir suatu wilayah. Desa-desa ini dan posyandu-posyandu dan kader-kader ini kan dikoordinir puskesmas. Kadang-kadang puskesmas tenaga kesehatannya nggak lengkap. Nah ini yang kita ingin kalau semua faktor itu didukung, nah nanti layanannya jalannya lebih lancar. Jadi harapan kami memang Pemda kuat untuk memimpin sekaligus memenuhi kebutuhan supaya layanannya jalan. Tapi selain itu juga pengetahuan masyarakatnya bisa meningkat, bisa dicontohkan juga oleh tokoh-tokoh ya, bisa Ibu PKK, bisa juga tokoh masyarakat dari perilaku-perilaku yang tadi kita harapkan. Nah, kemudian apakah menyusui intervensi yang terbaik untuk menurunkan stunting? Nah, masalah kita stunting itu masalah kronis. Jadi namanya sepanjang over the course of suatu masa kehidupan ini bisa terjadi tuh. Nah, pada fase 6 bulan pertama setelah lahir, menyusui ASI eksklusif itu yang terbaik. Tapi untuk fase berikutnya, udah nggak cukup ASInya. Kan anaknya butuh lebih banyak energi, lebih banyak protein gitu kan. Sehingga ASInya mesti ditambah MPASI. Jadi setiap intervensi ini mesti dipastikan di setiap fasenya. Jadi makanya tadi 11 itu. Nggak bisa hanya satu aja, nggak bisa. Jadi kalau hanya ASI eksklusif aja, nggak bisa. Karena nanti sesudah ASI eksklusif, kalau MPASI-nya nggak tercukupi, ya bisa stunting juga gitu. Jadi menyusui atau ASI itu yang terbaik dan eksklusif itu yang terbaik untuk 6 bulan pertama kehidupan. Sesudah itu mesti ditambah MPASI. Selain itu dijaga nggak sakit, anaknya harus imunisasi lengkap. Nah, dari Mbak Dini, protein seperti apa untuk menurunkan stunting dan apakah sudah tersedia di posyandu? Nah, jadi ada 2 ya cara kita mencegah stunting. Yang pertama, anak-anak kita yang normal-normal aja nih, dijaga jangan sampai turun berat badannya atau jangan sampai berat badannya nggak naik. Jadi ini bukan intervensi, tapi pola sehari-hari aja. Jadi yang harus kita lakukan tuh sehari-hari mesti benar kasih makan anak supaya dan jaga dia nggak sakit supaya dia tumbuhnya bagus. Sebetulnya itu nomor 1 tuh itu. Nah begitu ada masalah, nah nomor 1 itu ya tadi menjaga anaknya tumbuh baik. Nah di situ protein hewani itu udah dikasih dalam menu sehari-hari. Jadi protein hewani bukan intervensi obat seperti pengobatan bukan, tapi menu sehari-hari, setiap kali makan. Nggak hanya, saya pernah dengar ada suatu kabupaten, protein hewani setiap Selasa atau apa gitu. Seminggu sekali, nah itu nggak benar. Harusnya setiap kali makan, anak-anak kita ada protein hewaninya. Dan dipastikan masuk, jadi jangan nasi dulu, nanti udah kenyang protein hewaninya nggak masuk gitu ya. Itu pastiin masuk, sebetulnya protein hewani harusnya di keluarga. Gitu. Itu yang paling akan berguna. Nah, kalau sudah berat badan tidak naik, biasanya di posyandu itu lebih edukasi ya sifatnya. Jadi ngasih contoh-contoh.
Karena kalau seminggu sekali kan posyandu kan kadang-kadang ada juga yang seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Nah itu dalam rangka sebetulnya edukasi. Tapi nanti kita akan intervensi juga dengan makanan tambahan yang kayak protein hewani kalau anaknya mulai berat badannya nggak naik. Nah itu nanti di posyandu-posyandu akan makin banyak dilakukan. Nah 12 provinsi ini apa saja sih yang menjadi fokus kita ya bersama-sama dengan kementerian lain ini. Tadi kami barusan Pak Menko PMK memimpin langsung rapat penurunan stunting untuk Aceh. Jadi 12 provinsi ini yang prevalensinya tinggi 2021 yang menjadi dasar pemilihan 12 provinsi ini adalah NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan yang jumlahnya paling tinggi itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. Jadi 12 provinsi ini kita pilih tahun lalu berdasarkan data SSGI 2021. Jadi ini 2021 tinggi dan kita mau turunkan secepatnya. Nah, apa sih yang sudah kita lakukan? Tadi ada pertanyaan terakhir ya, di 12 provinsi ini untuk percepatan. Nah, kami mendampingi khusus. 12 provinsi ini ada tim kerja khusus yang setiap minggu kita check-in, Bu. Tiap minggu check-in dengan provinsi-provinsi 12 ini. Semua yang dibutuhkan sudah tercukupi belum untuk 12 provinsi ini? Posyandu ada antropometrinya enggak? Puskesmas ada USG-nya enggak? Tablet tambah darahnya cukup enggak? Petugasnya sudah terlatih untuk konseling ASI belum? Petugasnya bisa melakukan edukasi MPASI enggak? Kadernya sudah dilatih nimbang belum? Jadi 12 provinsi ini tahun ini akan kita bersama-sama usahakan supaya semua yang dibutuhkan sudah berjalan. Di 12 provinsi ini kita check-in setiap minggu. Dan di ini khusus ya, didampingi khusus. Supaya karena 12 provinsi ini turun sebetulnya nanti lebih cepat stunting di Indonesia turun. Tapi kementerian lain, Kemenko PMK misalnya, itu juga melakukan pendampingan khusus bahkan lintas sektor. Jadi kami juga masuk di dalam pendampingan Kemenko PMK untuk 12 provinsi ini. Dan ini didampingi bersama Setwapres, BKKBN, Kementerian PU, terutama untuk air bersih dan seterusnya. Jadi sebetulnya dan BKKBN juga mengkoordinir secara khusus ya. Jadi 12 provinsi ini memang kita perhatikan khusus, mendapatkan pendampingan khusus, tidak hanya dari Kemenkes tapi juga dari kementerian yang lain. Terima kasih Bu Nadia. Baik, saya rasa kita cukupkan ya jumpa media kita siang hari ini. Terima kasih Bu Kabadan, Bu Lisa, Bu Dirjen Kesmas, Bu Endang. Terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah hadir pada siang hari ini. Mungkin beberapa hal yang bisa ditekankan bukan hanya angka stunting yang perlu kita kejar, tapi ada PR peningkatan jumlah proyeksi di tahun 2022 untuk anak usia di bawah 2 tahun. Dan juga tadi yang kedua disampaikan oleh Bu Dirjen Kesmas bahwa kita juga bukan hanya stunting tapi juga weight faltering ya Bu ya, juga sudah harus kita pikirkan karena memang walaupun sedikit tapi ada kenaikan. Nah ini yang tentunya menjadi catatan kita. Demikian mungkin kita bisa cukupkan jumpa media kita pada siang hari ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.